Selamat datang di Ngalor, ngalbum horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kenapa move on itu susah lor? Ayo kenapa? Karena dari SD yang dipelajari adalah menghafal atau mengingat, bukan melupakan. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul You're Next tahun 2011. Bergenre horror thriller, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang diajak cowoknya ke pertemuan keluarganya. Namun ketika kedua ortu, adik, kakak, dan pasangan masing-masing sudah berkumpul, tragedi mengerikan pun terjadi karena mereka dibunuh satu persatu oleh sosok bertopeng. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke pertanyaan ngawur dari dulurku Amiruddin Suud. Ya Cak, mau nanya, kalau kita di jalan ngelihat polisi tidur, baiknya kita lewatin apa kita bangunin? Dibangunin lur, terus diucapin selamat pagi sambil dikecup manja, muah gitu. Dalam kondisi jalanan lagi rame-ramenya tapi ya, monggo sketsakan. Film dimulai dengan bapak-bapak umur 40-an bernama Eric Harrison yang sedang berhasil lele dengan selengkiannya yaitu Talia di rumah tengah hutan pedalaman Missouri, Amerika. Begitu selesai, Eric pun lanjut mandi, sedangkan Talia pergi menutup pintu yang anehnya terbuka. Setelah itu Talia menyetel lagu DVD sambil menikmati es jamu beras kencur. Namun Talia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Sementara itu habis mandi, Eric pun sangat terkejut karena Talia sudah tergeletak bersimbah darah di kamar tidur. Juga terdapat tulisan darah You're Next di cermin yang artinya kamu selanjutnya. Lalu tiba-tiba muncullah sosok misterius bertopeng domba yang membunuh Eric. Keesokan paginya, sepasang suami istri kaya raya yaitu Aubrey dan Paul Davison baru membeli seonggok rumah tua dan akan mengadakan kumpul keluarga dalam rangka perayaan ultah pernikahan mereka yang ke-35. Kebetulan rumah yang mereka beli berada tidak jauh dari rumahnya Eric. Mereka berdua pun sempat melewati rumah itu dan membahas perselengkian Eric dan Talia. Lalu sesampainya di rumah tua yang mereka beli, Aubrey dan Paul pun merasa aneh karena pintunya terbuka. Namun menurut Paul, mungkin saja penjaga rumahnya lupa mengunci pintu setelah beres-beres. Akan tetapi ketika Aubrey sedang nyapu-nyapu di ruang makan, dia pun terkejut mendengar suara geruduk-geruduk dari atas. Padahal Paul baru saja keluar dari basement. Merasa panik, Aubrey pun ingin pergi saja dari sana. Namun Paul ingin mengecek ke atas terlebih dahulu karena mungkin saja suara itu hanya decitan kayu yang sudah reot. Paul pun akhirnya ke atas sambil membawa tongkat sebagai senjatanya. Dan ternyata there is someone up there. I'll take this with me, okay? Hello? Crispin, Dad. tepat ketika Paul akan membuka pintu, dia pun dikejutkan oleh putranya yaitu Crispian yang baru sampai dengan ceweknya bernama Erin. Merasa tidak ada orang di lantai atas dan mungkin suara tadi hanyalah decitan kayu, Paul pun akhirnya menenangkan Audrey dan mengajak putranya serta Erin masuk ke dalam rumah. Lalu ketika sedang di kamar bersama Erin, Crispian sempat membahas ayahnya yang membeli rumah tua tersebut untuk direnovasi sebagai rumah pensiunnya. Sementara ketika Aubrey sedang minum obat di dapur, terlihat sosok bertopeng macan yang memperhatikannya dari luar. So your dad bought this place to fix up? Yeah, it's supposed to be It's been a long time since we've all been together, so interesting. Tomorrow's my parents' act. 35 years, can you imagine? Keesokan paginya, kakak Crispian yaitu Drake dan istrinya Kelly sudah datang. Karena sudah lama nggak ketemu, Crispian pun ngobrol ngalor ngidul bersama kakaknya dan juga ayah mereka Paul. Sementara Aubrey meminta bantuan Erin untuk meminta susu ke rumah tetangga yaitu Eric karena stok di sana habis. Sebelum pergi, Erin sempat mengambil foto Paul, Drake, dan Crispian dengan kamera digital yang selalu dibawa olehnya. Lalu ketika sampai di rumah Eric, hanya terdengar suara lagu DVD yang masih menyala dan berputar-putar terus. Dan karena tidak ada yang merespon panggilannya, Erin pun akhirnya pulang. Lalu Sin sempat memperlihatkan mayat Eric yang terduduk di sofa. You hold that? Ready?
Malam harinya adik-adik Crispian datang bersama pasangan masing-masing. Mereka adalah Amy dan cowoknya Tarik, 2 menit sudah haji, juga si bungsu Felix dan ceweknya Z. Setelah kosong bertahun-tahun lamanya, akhirnya atmosfer rumah itu pun terasa hidup kembali. Mereka semua terlihat sumringah, khususnya Aubrey dan Paul, karena memang sudah lama tidak berkumpul satu keluarga. Lalu mereka pun makan malam bersama dengan Paul yang memimpin doa. Akan tetapi situasi menjadi tidak nyaman karena Drake yang sangat menjengkelkan, sengak dan sok iye mengejek Tarik yang seorang pembuat film pendek, juga menyindir Crispian yang seorang dosen tidak profesional karena berpacaran dengan mahasiswinya sendiri yaitu Erin. Bahkan sebenarnya Kelly juga muak dengan suaminya sendiri. Cekcok adu mulut pun terjadi. Akan tetapi Tarik berjalan ke arah jendela karena dia melihat sesuatu yang aneh di luar rumah. Dan tiba-tiba, What you just said. What was that? Who says I'm judging you? Your eyes. Weird. sontak semua orang pun panik ketakutan karena ada seseorang yang menembak crossbow. Tarik pun tewas seketika, sedangkan Drake terkena panah di punggungnya saat melindungi sang ibu. Erin pun menyuruh mereka semua untuk tiarap dan menjauh dari jendela. Mereka juga tidak bisa menelpon polisi karena tidak ada sinyal. Dan menurut Felix, si pembunuh pasti sudah memasang jammer atau pemblokir sinyal HP yang bisa dibeli di internet. Brengkesnya dalam keadaan terluka, Drake masih sempat-sempatnya ngata-ngatain Felix lur. Setelah itu Erin meminta semua orang pergi ke ruangan sebelah yang lebih aman sambil menunduk dan melindungi diri dengan kursi. Yeah, they must be using a... Get yourself out of here! Hampir aja itu endasnya Erin moncrot kena tembak ya kan. Setelah itu Drake diberi obat penenang untuk menahan rasa sakit karena lukanya akan menjadi lebih parah jika panahnya dicabut. Erin dan Paul pun mengintip lewat jendela kecil dan tidak melihat siapapun di luar sana. Karena merasa cukup aman, Felix pun menyarankan siapapun untuk berlari keluar dan segera menghubungi polisi jika sudah mendapat sinyal daripada mereka terjebak tanpa pertolongan. Lagi-lagi Drake masih adu bacot dengan Crispian hanya karena masalah sepele. Sampai akhirnya Amy pun mengajukan diri untuk melakukannya karena dia merasa bisa berlari dengan cepat. Felix dan Paul pun akan membuka pintu, sementara Amy akan bersiap untuk berlari sekencang-kencangnya. Dan 23 miles and 23 miles. See, help me move this. Help me... Kelly dan Aubrey pun semakin teriak histeris melihat Amy yang tewas karena lehernya tersayat benang kaca yang terbentang di depan pintu. Setelah itu Erin pergi ke atas untuk mengunci semua pintu maupun jendela yang masih terbuka dan berencana menaruh tanda darurat SOS di luar jendela lantai atas. Erin juga akan mengirim SMS ke 911 karena biasanya pesan instan bisa terkirim ketika nanti terdapat sinyal meski hanya satu bar, dan Erin yakin polisi akan menerimanya sebagai pesan suara. Di lain sisi obat penenang pun manjur lur dan Drake sudah tidak merasa sakit meskipun panah masih tertancap di punggungnya. Some places if you take one bite you can send a text. Useless. We still need someone to go outside. In fact, we should hang a sign out and upstairs. Cover up and lock all the windows. What's your next situation? Paul pun membawa istrinya ke kamar di lantai 2 agar bisa lebih tenang. Mereka berdua terlihat syok dan ketakutan karena ironisnya perayaan ultah nikah yang seharusnya meriah malah menjadi tragedi. Lalu ketika Paul sudah pergi ke bawah untuk membantu anak-anaknya, tiba-tiba dari bawah kasur Aubrey muncullah seseorang dengan topeng rubah yang membawa golok. Di lain sisi Erin juga diserang oleh sosok bertopeng macan dari luar jendela dapur. Namun dengan sigap Erin bisa melawan balik dan menusuk tangan sosok tersebut. Lalu dia pun kabur dari sana.
Aubrey pun tewas mengenaskan dengan golok yang tertancap di endasnya. Juga tulisan "You're next" di dinding, persis seperti kematian Erik Harrison di awal film. Melihat istrinya, Paul pun langsung nangis ngejer, lalu segera ditenangkan oleh Felix dan Crispian. Sementara itu, setelah menutupi jasad Aubrey dengan selimut, Kelly yang menengok ke bawah kasur dikagetkan oleh si topeng rubah yang masih ada di sana. Sontak Kelly pun kabur keluar rumah dan dia menunduk agar tidak terkena benang kaca. Sedangkan Drake yang mengejar istrinya juga nunduk lur, tapi panah di punggungnya yang kecantol. Wadah, pasti sakit banget itu ya kan. Drake pun akhirnya nekat mencabut panah tersebut, namun dia langsung pingsan karena tidak kuat menahan sakitnya. Meski berhasil keluar, Kelly masih diintai oleh si topeng domba yang membawa crossbow. Melihat Kelly yang bisa lolos, Crispian pun berencana lari mengambil mobil dan membawanya ke depan rumah. Crispian berusaha meyakinkan Erin jika dia akan baik-baik saja. Sedangkan Erin diminta untuk membantu Felix dan Z membawa Drake dan ayah mereka keluar. Untuk berjaga-jaga, Erin pun memberikan pisau daging ke Crispian. Sementara itu, Kelly terus berlari sampai akhirnya dia tiba di rumah Eric. Tapi, yang terjadi lur, Kelly akhirnya tewas dibunuh si topeng domba, sedangkan Crispian sudah sampai ke mobilnya. Namun karena situasi di luar menurutnya sudah cukup aman, Eric pun kembali lagi ke rumah dan mengatakan jika dia akan pergi mencari bantuan ke rumah tetangga yaitu Eric. Syukur-syukur dapat sinyal di sana, jadi bisa sekalian menelpon polisi. Sebelum pergi keluar rumah, Crispian pun memotong benang kaca agar tidak membahayakan orang-orang lainnya. I'm gonna go to the neighbors. I'll try to text and call. Everything's gonna be fine. I'll take care of yourself. See you soon. Erin pun yakin jika salah satu dari para pembunuh masih berada di dalam rumah. Erin, Felix, dan juga Z menggotong Drake yang masih pingsan ke balik gorden agar tidak terlihat oleh si pembunuh. Lalu Erin pun mengambil alat-alat di dapur sebagai senjata untuk mereka yang masih ada di dalam rumah. Tapi tiba-tiba si topeng macan memecahkan jendela dengan melempar jasad Kelly. Dan dengan brutalnya Elin memukuli endas si topeng macan berkali-kali dengan palu daging hingga koit. Ketika topeng macannya dibuka, mereka semua pun mengaku tidak ada yang mengenalnya lur. Di lain sisi, Paul nekat mencari pembunuh Aubrey yaitu si topeng rubah. Dan dia pun teringat dengan ruangan kecil yang belum dia buka di lantai atas yang ternyata berisi banyak barang-barang. Paul pun berasumsi jika para pembunuh bersembunyi di sana dan sudah merencanakan semua ini bahkan sebelum Aubrey dan Paul datang ke rumah itu. Listrik rumah pun mendadak mati. Erin pergi mencari kotak sekring di basement, sedangkan Felix dan Z akan mengecek Paul ke lantai atas. Ternyata kotak sekring ada di lantai 2 lur. Dan ketika Paul menyalakan listrik kembali, tiba-tiba You had to do that right in front of me? Were you saying something? iya, ternyata Felix si bungsu dan Z menyewa para pembunuh bayaran untuk membunuh keluarganya sendiri agar si anak bungsu ini bisa mendapatkan harta kedua ortunya yang begitu melimpah lur. Sementara itu topeng domba sangat emosi melihat si topeng macan sudah tewas terkapar karena mereka adalah kakak beradik. Namun teriakan si topeng domba terdengar oleh Erin yang masih berada di basement. Erin pun bergerak dengan sangat berhati-hati karena topeng domba berada di balik pintu. Erin sempat mengambil obeng yang dia simpan di kantong lalu menengok keluar lewat lubang kunci. Tapi mata mereka malah saling menatap dan topeng domba akan menjebol pintu dengan kapaknya. Namun di saat yang bersamaan, Drake juga tersadar dari pingsannya. Dan
Topeng domba pun buru-buru kabur setelah ditusuk obeng oleh Erin. Setelah itu Felix dan Z turun lalu berbohong jika Paul baik-baik saja dan hanya perlu istirahat di kamar. Lalu Z berusaha mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa mungkin saja semua pembunuh sudah pergi karena takut dengan Erin. Erin pun masih yakin jika dua pelaku lainnya masih berkeliaran di sekitar rumah. Lalu Erin membawa Drake, Felix, dan Z ke basement untuk mengambil apapun yang bisa mereka gunakan sebagai senjata pertahanan diri. Setelah itu Erin pergi ke atas duluan bersama Z untuk membuat perangkap dari kayu yang dipasangi paku dan akan ditaruh dekat jendela. Mereka berdua pun sempat ngobrol-ngobrol lur karena Z penasaran dari mana Erin mempelajari semua itu. Erin pun menjelaskan bahwa sejak kecil dia sudah diajari cara bertahan hidup oleh ayahnya yang khawatir anak-anaknya tidak bisa apa-apa kalau bumi kehabisan sumber daya alam. Namun ketika sedang menata jebakan, Z berniat membunuh Erin dengan jebakan tersebut. Sedangkan di basement, Drake pun sangat terpukul ketika diberitai oleh Felix jika Kelly sudah meninggal. Dan gak pakai babi bu, Felix pun langsung membunuh Drake dengan menusuk perutnya berkali-kali. How did you learn all this stuff? I grew up on a survivalist compound. Finish that one? You know, it might not be a bad idea to do at least one more. Tell you like this, but I'm sorry. Shut up, Felix! Setelah itu Erin akan mengecek Paul di lantai atas dan betapa terkejutnya dia menemukan mayat Paul di kamar. Namun tiba-tiba, Do you want to come with me? We can go together. That's okay, I'll just do another board. meski berhasil kabur dari topeng domba, tapi dengkul kiri Erin tertusuk pecahan kaca. Agar bisa bergerak bebas, mau nggak mau Erin pun melepas pecahan kaca tersebut. Lalu tak lama kemudian topeng domba pun menemukannya dan berusaha membunuh Erin dengan crossbow-nya. Untungnya Erin cukup gesit dan segera balik ke rumah, lalu mengikat kakinya dengan kain untuk menghambat pendarahan. Sedangkan topeng domba yang juga masuk ke rumah terkena jebakan paku. Mamam. Di kamar Aubrey, Felix menyuruh topeng rubah untuk mengecek topeng domba yang berteriak kesakitan. Sementara Felix dan Z sempat bertengkar karena Z bisa-bisanya ingin berasal lole di samping mayatnya Aubrey dong. Udah gendeng emang ini orang. Mana Z sempat-sempatnya nyolong cincin Aubrey pula lur. Setelah itu Felix pun menyalahkan para pembunuh bertopeng yang dengan mudahnya dipermainkan wanita seperti Erin. Apalagi Felix sampai membunuh Drake dengan tangannya sendiri, padahal pembunuh-pembunuh itu sudah dibayar $200.000. Mendengar itu si topeng domba pun geram dan akan membunuh Felix karena saudaranya si topeng macan telah tewas. Akan tetapi Felix berjanji akan membayar 2 kali lipat plus bonus jika semua rencana ini berhasil dan Felix mendapatkan harta warisan orang tuanya. Next, your dead mom then. This conversation over. To think of reason why I should kill. Pay you more. I won't be able to pay you until we just need to finish this. Semua percakapan tadi terdengar oleh Erin yang masih bersembunyi di balik gorden. Tapi dilala HP-nya pun bersuara karena notifikasi SMS-nya yang telah diterima polisi. Para penjahat pun mendengar bunyi tersebut. Lalu topeng rubah mendekat ke arah gorden dan I got it. Erin yang cerdik pun keluar lewat pintu dan masuk lagi ke dalam dari jendela. Sedangkan Felix, Z, dan topeng rubah mengejar Erin keluar, kecuali topeng domba yang masih kesakitan. Lalu, yang terjadi? Rencana Felix pun amburadul karena satu wanita. Dan selanjutnya Erin memasang jebakan di pintu depan agar siapapun yang masuk lewat sana auto kehantem kapak dari atas. Setelah berkeliling di luar dan tidak menemukan Erin, pembunuh bayaran terakhir yaitu topeng rubah akan mencarinya ke dalam rumah dan crossbow-nya diberikan ke Felix untuk mempertahankan diri.
Begitu melihat topeng rubah masuk lewat jendela, Erin pun segera lari ke basement mengambil balok kayu dan menghancurkan semua bohlam di sana. Setelah itu Erin menyeting kamera yang selalu dia bawa agar memfoto dengan flash berulang-ulang kali, dan Erin bisa melihat topeng rubah yang masuk ke basement. Dan dalam kondisi kaki pincang, Erin masih sanggup membunuh para penjahat dengan cara yang sangat cerdik. Felix pun sempat menembakkan crossbow dari luar jendela, namun Erin berhasil menghindar. Setelah itu Z masuk ke rumah membawa crossbow, sedangkan Felix mengambil pisau kecil di mobilnya. Lalu ketika Z sampai di dapur, Erin pun langsung menyerangnya, dan tak lama kemudian Felix juga tiba di sana. Sampai akhirnya sangat brutal. Erin berhasil membunuh semua penjahat di sana, sekaligus jadi satu-satunya orang yang masih bertahan di rumah itu. Akan tetapi lur, masih ada satu orang yang belum jelas kabarnya, yaitu siapa? Crispian, betul. Dan beberapa saat kemudian Erin pun mengangkat panggilan di HP Felix, yang ternyata itu adalah Crispian. Tanpa mengetahui jika Felix sudah tewas, Crispian pun bertanya apakah semua kekacauannya sudah selesai. Crispian juga meminta maaf tidak membantu banyak dari awal, dan dia kabur karena tidak tega melihat keluarganya mati. Mendengar itu, Erin pun hanya bisa terdiam dan meneteskan air mata, karena pria yang dia cintai dan dia percaya adalah komplotan dari Felix dan Z yang ingin mengambil harta milik orang tuanya. Karena tidak ada jawaban, Crispian pun masuk ke rumah lewat jendela, dan dia terkejut mengetahui Erin lah yang mengangkat telepon. Apalagi setelah dia mendengar dari Erin jika semua pembunuh bertopeng sekaligus Felix dan Z sudah dibunuh olehnya sendirian. Crispian pun mulai mencari alasan jika semua rencana ini sudah dipikirkan matang-matang, dan Erin sebenarnya tidak akan dibunuh agar dia bisa menjadi saksi di pengadilan nanti, di mana Erin bisa mengatakan jika semua kekacauan di rumah itu sekaligus pembunuhan Eric di awal film adalah ulah seorang pembunuh berdarah dingin yang melakukan aksi kriminalnya secara random. Dengan terbunuhnya semua anggota keluarga, Crispian pun akan mendapatkan seluruh warisan kedua ortunya senilai jutaan dolar, dan akan dia gunakan untuk menjalani hidup bahagia bersama pujaan hatinya Erin. Perasaan sedih dan kecewa pun menjadi amarah yang tak bisa terbendung karena mendengar bualan Crispian. Awalnya Erin berniat silaturahmi dengan keluarga Chammer untuk menjalani hubungan serius dengan Crispian, namun kumpul keluarga itu berubah menjadi tragedi mengerikan hanya karena ketamakan harta. Dan akhirnya, Where's Felix? I stuck a blender in his head and killed him. Where is he? Killed her too. Totally understand. You were supposed to be the witness. The test that our family of my family's estate. We're talking millions, babe. Us? Setelah Crispian dibunuh, Pak Polisi pun datang dan langsung menembak bahu Erin hingga terjatuh. Melihat mayat yang bergelimpangan, Pak Pol pun kembali ke mobilnya dan memanggil bantuan agar segera datang ke rumah itu. Erin yang terluka parah pun berusaha merangkak ke pintu depan untuk memperingatkan polisi agar tidak membuka pintu tersebut karena masih terpasang jebakan kapak. Tapi naasnya, We need medic and backup immediately at 5 Edelweiss Drive. No, don't! Buyar mengutip kata-kata dari Benjamin Franklin bahwa dia yang berpendapat uang akan melakukan segala sesuatu, maka mungkin dia akan dicurigai melakukan segalanya demi uang, lur. Assalamualaikum.